I'm YouTuber Indonesia. Maksudnya I'm the famous Indonesia YouTuber. Dia gitu-gitu kan. Bingung kayak orang bingung. Langsung aja aku lihat YouTube. Aku searching Atta Halilintar. Itu kepikiran kayak gitu. Begalnya 2 kali lagi. Di India. Di India. Gue nih siapa gitu. Maksudnya gue nih buat mau ngapain gitu hidup di bumi ini. Tugas gue ngapain gitu. Dan gue ini siapa gitu. Dan itu panjang tuh. Banyak yang pakai konsep backpacker. Tapi mereka juga banyak duit. Ada juga. Dan mereka pakai asuransi juga. Itu juga ada juga. Jadi backpacker tuh gaya hidup aja gitu. Jadi maksudnya gaya hidup perjalanannya. Gaya perjalanannya itu. Mungkin teman-teman bisa menganggap ini juga gila atau terlalu nekat gitu. Cuman aku masih harus ngasih tahu ini di awal. Ini adalah perjalanan bersifat pribadi yang dimana bukan aku untuk menyarankan berarti lu semua harus kayak gini. Enggak gitu. Karena ini lumayan cukup ya ekstrim ya buat aku ya. Harus berjalan ini tuh atas dasar kayak lepas aja aku mau ngapain habis ini gitu. Akhirnya aku berangkat ke India waktu itu dengan uang di bawah 1 juta. Itu aku bisa bertahan 90 hari 3 bulan ya, berarti 3 bulanan di sana. Terus aku mendapatkan banyak hal di sana. Hal ini tanda kutip hal ini dalam banget gitu. Ya dimana sifatnya udah lebih kepada antara aku dengan lingkungan sekitar, dengan bumi, dan aku dengan Tuhan gitu. Jadi yang aku anggap aku lebih liar nih, maksudnya kayak langkah liar nih ya kan, liar nih kan, liar banget itu. Nyampe sana tuh orang baru lahir gimana sih Bu, kita nggak tahu apa-apa, apalagi aku gak ada rencana apa-apa, aku harus ngapain. Mungkin orang gila mungkin orang bilang lu jalan-jalan ngapa nggak bikin itinerary atau apa. Ya aku balik lagi, perjalanan buatku bukan melihat atau rencana yang aku buat detail dan aku harus ngikutin, kecuali aku mau refreshing yang dimana aku cuma punya waktu 7 hari, aku pasti buat rencana. Ini kan aku berjalan aja gitu. Nah di India itu 3 bulan aku mendapatkan banyak pengalaman gila, seru. Semua sih Kalau boleh tahu, pas di India itu sama siapa? Apa bener-bener sendiri? sendiri, dan aku nggak tahu apa-apa. Masalah bahasa gimana nih, masalah bahasa? Iya Kan itu India. berantem, masalah bahasa kita berantem jadinya. Jadi ya kadang kita berantem, kadang macam pernah sih. Jadi karena kita akhirnya aku udah sering ngelakuin perjalanan ya, dari followers kan lumayan cukup, waktu itu udah lumayan cukup banyak lah, ada sekitar 5 ribuan tuh. Udah akhirnya DM tuh tiap hari masuk terus kayak bisa gak gue ikut, ya gue nyeleneh aja kan kadang. Yaudah sini nyusul, yaudah yuk ikut. Ya ada juga yang ikut akhirnya. Jadi tapi ikut ini untuk sebatas waktu pendek kayak 7 hari atau 2 minggu gitu. Karena nggak bisa nemenin lama-lama. Iya udah gitu. Gila sih. Aku tidur di kereta, di gerbong, terus di terminal, terus duduk sama anak jalanan yang mereka memang ngobrol aku nggak tahu. Di India Kayak gitu. dipukulin sapam pakai rotan, ditahan, terus apa namanya jalan kaki sampai aku baru tahu di India ternyata ada salju, ada Kashmir, ada Ladakh. Itu semua tuh aku membiarkan semesta mengejutkan dengan caranya sendiri lah. Intinya itulah perjalanan India. Jadi merinding, ini merinding. Jadi aku mengingat lagi nih jadinya, mengingat di gunung nih, aku duduk di gunung nih ngelihat Ladakh nih kayak gue ngapain nih jadi manusia nih, maksudnya manusia nih jadi apa nih gue nih. Abis ini gue ngapain dengan pengalaman-pengalaman yang udah didapat, dengan apa namanya, campur tangan semesta, campur tangan Tuhan, ketemu orang-orang baik. Gue nih siapa gitu, maksudnya gue nih buat mau ngapain gitu hidup di bumi ini, tugas gue ngapain gitu, dan gue ini siapa gitu. Dan itu panjang tuh di India tuh. Wah, di gunung sendirian, terus apa namanya, hitchhiking. Kita tuh ada hitchhiking ya, ada numpang truk itu seminggu. Terus itu aku naik bis dibawa ke hutan, terus aku ditahan sama polisi, dikira teroris. Terus aku dikasih penginapan 2 minggu di hotel gratis, disediain makan tiap hari. Itu kan di luar batas pikir, kok bisa sih? Aku juga nggak tahu kok bisa sih, aku juga nggak tahu ngejawab itu gitu. Yang tadi aku bilang, semesta punya caranya sendiri. Ketika kita memancarkan energi baik atau positif, pasti yang tetap dapat tuh itu gitu. Menarik, lucu-lucu sih. Itu gila-gila gitu. Semuanya tuh gila-gila yang aku dapat di perjalanan itu. Sampai akhirnya aku nebitin buku lagi, bikin sesuatu di India, dan aku ngelihat yang tadinya aku kan tadi bilang ya, aku ke India bawa duit di bawah 1 juta, ya kan.
yang itu akhirnya bisa berpuluh-puluh kali lipat aku dapat di India, dan itu aku kembaliin lagi untuk India, maksudnya untuk teman-teman di India. Jadi aku ngumpulin anak-anak jalanan sampai 100 orang, kita masak bareng. Karena aku nggak bisa masak, jadi aku nyari ibu-ibu yang bisa masak. Kita ke pasar bareng. Dan itu aku namain programnya waktu itu, kalau teman-teman tahu mungkin ya, itu Food Not Boom. Nah, aku bikin itu. Jadi kita masak bareng. Untuk dasar bukan belas kasihan terhadap anak-anak jalanan, tapi bentuk rasa solidaritas dari apa yang udah aku dapet, yang aku terima, dan itu aku kembalikan lagi ke India. Gitu. Makanya pas aku pulang dari India tuh, sebulan aku kayak orang bengong di Indonesia. Karena energinya tuh masih ada di sana kan. Gitu. Itu akhirnya lahir si Awal Jandian terus sampai selanjutnya gitu. Tadi kan di India tuh kayak banyak hal-hal yang aduh di luar nalar ya, kayak misalkan dipukulin sama satpam, disangkain teroris. Ada nggak sih hal-hal yang paling buruk? Apa itu yang paling buruk atau ada lagi? Yang buruk. Yang namanya kita backpackeran di negeri orang ya. Oh, dibegal. Dibegalnya 2 kali lagi. Di India. Di India. Jadi Serem ya ini ya. jadi buat orang-orang yang ngira India itu nggak aman, aku bisa bilang ya mungkin semua tempat nggak aman ya. Cuman absurdnya ini di India tuh banyak gitu. Lu ngeliat banyak hal tuh ada di India gitu. Makanya mungkin aku nggak menyarankan ke India sendiri perempuan ya. Kecuali mereka tetap ingin ke India sendirian tapi di kota-kota besar atau di jam-jam tertentu untuk explore ya. Gitu. Karena ya seabsurd itu, kayak aku lagi duduk di bis aja bisa diliatin tuh nggak berhenti-berhenti gitu, kayak dia gitu aja. Pas aku bilang, aku ngeliatin udah, aku main HP speak gini, mata kita kan ngeliatnya ke arah sana ya, aku ngeliat lagi masih ngeliatin gitu. Masa nggak mungkin kan aku pelototin, ngapain lo gitu kan ngeliatin gua gitu. Nah itu hal-hal yang sifatnya itu kan sebetulnya kan privasi kan. Nah untuk hal-hal yang lebih absurdnya lagi ya, tadi tuh dibegal sama Ladyboy. Oh, Bencong pasalnya soalnya India itu, aku dibegal sama bencong India di gerbong kereta. Waktu itu di gerbong kereta. Jadi pas aku ngikut, jadi kan di kereta kan ada non seat. Jadi aku duduknya tuh bareng-bareng anak-anak jalanan duduk. Itu begini nih, benar-benar, terus bayi-bayi ditaruh di apa rak-rak tas. Terus macam-macam lah. India tuh udah totali gitu udah. Aku gini, kereta berhenti. Ladyboy itu di jendela tuh udah kayak ayo sharing duit loh gitu lah intinya. Semua tuh ngasih duit, semua ngasih duit, kecuali aku enggak. Karena aku nggak tahu kan maksudnya ini apa nih. Akhirnya mau nggak mau ditempeleng aku. Ada gini nih kayak wah gitu. Terus dibelain karena ini pokoknya ini bukan India gitu. Itu satu. Terus kedua, ini juga aku jadi keinget lagi, aku pernah dibegal waktu itu di kuil di atas. Jadi tuh waktu itu kan kita mau konten-konten lah, pakai tripod video, terus juga, apa namanya, mau foto-foto. Waktu itu kan mau foto-foto produk gitu kan. Terus apa namanya, lucu banget, ada abang-abang pada datang tuh berlima, datang ke atas dan dia datang ke tempatku. Karena aku mikir anjir sepi banget lagi gini, tunjuk-tunjuk terus paspor gini-gini, dia mau ngambil, oke kayak udah teledor ya, maksudnya udah kayak pokoknya udah ekstrim banget lah. Nah waktu itu masih ada satu orang yang ikut tuh dari Bali, dia cewek juga tuh, perempuan. Dan waktu itu posisi dia lagi sakit perut lah. Jadi aku bilang jangan gangguin dia lagi sakit perut. Kalau kamu gangguin atau pegang, dia suka tiba-tiba lompat ke bawah, die. Dia langsung bingung nih. Oke, die. Dia bingung, aku juga bingung kan, maksudnya aduh mau ngapain nih, dia ngambil lihat kamera, nunjuk itu, wah beres nih. Akhirnya aku bilang namanya Reski, ke bawah kalau 15 menit gue nggak turun, lu panggilin siapapun minta tolong, gue pertolongan di atas lah gitu. Akhirnya nggak lama dia turun, 5 menit kemudian aku duduk santai sama dia masih kayak mau ngambil lah intinya gitu ya. Aku pikir atau enggak dia mau ngelihat, tapi kan waktu itu pikiran kita aduh gimana nih gitu kan. karena juga kan bahasanya juga ini ya. Iya, udah aku bilang I'm YouTuber Indonesia. Maksudnya I'm the famous Indonesia YouTuber. Dia gitu kan, bingung kayak orang bingung. Langsung aja aku lihat YouTube, aku searching Atta Halilintar. Iya, kepikiran kayak gitu. Ya kan Atta Halilintar waktu itu ada subscriber ya banyak banget kan. Aku tutupin mukanya, aku lihat, and this is me. Dia ngeliat tuh rame-rame, lihat, this is me. Joget nunjuk, oke, dance. Udah sekalian aku setel videonya dancing kita bareng-bareng kayak orang gila. Kan habis itu jadi teman.
Tapi kan kalau teman kan biasanya bisa ngebalikin memori dia lagi kan, setelah kita udah minum-minum dia bisa ngambil lagi. Jadi aku pas dia ngajakin minum, oke let's go. Mereka jalan duluan, aku paling terakhir. Baru aku dia jalan duluan, aku halo sorry. Langsung lari ke bawah. Udah. Nah itulah salah satu hal lainnya. Dari yang lain-lainnya lagi banyak banget lagi. Untuk makanan di India itu yang paling disukai apa? India tuh chicken curry sih, mutton Chicken chicken curry, terus biryani, nasi biryani gitu. Mungkin teman-temannya ngeliat India tuh street foodnya juga gila-gilaan ya. Ya itu juga aku nyobain, kadang muntah-muntah tuh, kadang sakit tuh, sakit kuning, aku hampir kena hepatitis ya. Itu di Kashmir waktu itu. Itu benar-benar Bener-bener makan-makan yang suka ada di itu nggak sih yang di reels yang iya, ada? iya, tapi baru efeknya setelah seminggunya. Oh, Jadi ya itu tadi aku dapat yang penginapan 2 minggu gratis karena aku sakit. Jadi pas aku habis naik gunung gitu-gitu, wah nggak beres nih. Mungkin pertama sih ada dua sih kemungkinannya, selain kena apa AMS ya, altitude mountain sickness, terus kena juga tuh dari yang makanan India kemarin gitu. Jadi pas nyampe di bis tuh di mobil, jadi aku muntahin tas aku di dalam tuh. Aku lihat wah nggak beres nih, tutup kunang-kunang. Istirahat lah udah tuh di penginapan dan dikasih gratis 2 minggu sama orangnya. Itu sampai akhirnya aku puasa di sana. nggak makan. Enggak, masih dikasih makan. Oh, Gitu. Diperbaikin gizinya sampai puasa kedua. Itu puasa kedua tuh masih di Kashmir tuh. Gitu. terus ke daerah mana yang paling lama di India itu? Kashmir sih. Kashmir sama Ladakh. Itu lumayan lama. Terus aku balik lagi ke New Delhi, terus aku ke embassy, ke KBRI juga buat ngerayain Lebaran. Terus paling lama sampai dapat keluarga banget di Jaipur, di Pink City tuh. Karena kan aku dapat keluarga, jadi besok aku bikin satu kampung masak-masak, kayak dikenalin gitu. Hello hello brother. Diajak naik gajah, diajak foto-foto kampung. Nah itu seru tuh. Itu pas ketemunya pas ada di tengah-tengah, pas awal atau pas akhir-akhir? Pas mau akhir-akhir Biasanya begitu ya? gitu. Nah habis itu serunya lagi, menariknya dari tadi ya, aku ke India di bawah 1 juta, di pertengahan jalan aku bisa menghasilkan lumayan cukup banyak untuk kehidupan. Terus akhirnya itu yang membawa aku bisa ke India udah 8 kali gratis sampai hari ini. 8 kali. 8 kali. Oh, jadi Gitu. malah negara yang paling sering dikunjungi. Iya, Wow. gitu. Bahkan nggak India doang sih, semuanya. Jadi bisa jadi bilang jadi rupiah gratis gitu. Nah, itu kan dari yang bawa kurang dari 1 juta. Tiba-tiba uangnya jadi banyak nih, ada tambahan-tambahan, itu dari mana? Itu Atau bisa bikin makanan satu kampung? aku pertama kan buku waktu itu masih nerbitin. Oh, Kedua, aku suka journaling ya tadi ya di Instagram, dan banyak banget tuh di DM Instagram yang, "Bang, gue nggak bisa ngelakuin kayak lu karena gue bekerja," atau kadang juga ada yang cerita, "Gue harus ngehidupin keluarga," atau "Gue lagi ada apa namanya keluarga gue yang sakit." Jadi pokoknya banyak banget macam-macam cerita. Tapi dengan ada cerita lu, gue juga berasa ikut, dan mereka kadang suka ngasih kayak rezeki, "Bang, boleh gak nih gue challenge lu nih, gue kasih segini, lu udah nginep di hotel nih sekarang," gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi numpuk, ya gue juga nggak sadar kan. Kadang lagi iseng buat ngopi, masih coba yang ngopi, gue ngeliat, wah anjir segini, akhirnya gue bikin lagi, bikin kegiatan lah gitu. Jadi dari situ dengan komunikasinya ke apa enggak secara tidak langsung jadi ngerti bahasa India? Apa gimana? ini orang Indonesia, Oh, orang-orang Indonesia. Jadi kan gue share di Instagram kegiatan-kegiatan. kan ngobrol nih, ayo masak. Oh masaknya, Ah. iya karena jadi pas gue bikin footnote news, gue nyebar flyer, ternyata flyer gue ini masuk ke ranah India gitu. Entah orang Indonesia punya keluarga atau apa, tiba-tiba orang India pada DM, "Bang di Agra ya," makanya contohnya gitu ya, "Di Agra ya, di Jaipur ya, di ini ya," gitu. Jadi pas gue datang ya dengan apa namanya, dengan kesotoyan gue yang gue juga bahasa Inggris nggak fasih banget, yaudah kita ngobrol, oke deal, oke mau masak apa, gue nggak tahu lagi, udah masukin daerah lo aja lah, maksudnya kita kumpulin anak-anak, yaudah kita masak bareng, kita ke pasar bareng gitu. Berawal dari situ. 8 kali ke India. Ya, bisa bilang lebih malah. Wow. Nah itu yang pas datang lagi ke India itu apa emang ke situ lagi tempatnya, atau mengeksplor lebih jauh lagi yang belum pernah di Dua-duanya. Pertama silaturahmi. Kenapa?
Tadi aku bilang India banyak banget hal-hal lain yang aku terima kan aku serap dan ketika aku datang mereka aja kadang jemput di bandara terus macam-macam lah akhirnya Udah asik ya dimasakin udah asik jadinya. jadi kayak warga kampung gue jadi kayak warlock banget Keluar kampung lah. iya kayak pulang kampung nih ke India dan gue bawa orang lain gitu-gitu jadi apa namanya buat gue India kan mungkin orang ngira India tuh kan ada dua hal ya love or hate gitu. Nah gue di bagian love-nya gitu hate-nya ini buat hal-hal receh doang sebetulnya buat gue gitu kayak gitu sih kira-kira. Lalu ada nggak sih makanan India yang dibawa ke pawon? Orang Indianya malah yang masak langsung Orang India. bukan guanya orang Indianya yang masak dan dia masak tuh di Omah waktu itu pernah gitu. Asik banget ya. Berarti ntar langsung main nih teman-teman juga nih Langka Liar Ntar dan kita. teman-teman yang nonton juga harus mampir gitu. Siapa yang jadi kayak teman banget sekarang kayak saudara gitu. Di sana yang ngebuat, ayo balik lagi. Ada Masot namanya tuh Masot terus ada Hero terus ada siapa Mazin. Nah itu teman-teman Mazin baru kenal sih sebetulnya gue dari dua orang sebelumnya tadi tuh yang mereka tuh datang lagi akhirnya gue datang lagi tapi gue bawa tamu ke sana buat mereka buat dia kan ada penginapan gue 2 minggu gratis untuk apa gue balas kebaikannya lagi gue dengan cara menghadirkan tamu ke tempatnya dia gue buat tamu yang mau ke India gue gue nemenin nginepin di tempat lo gitu. Itu kayak ada tripnya juga, bikin trip atau? Ada tadi akhirnya dari perjalanan itu gue ngebangun lagi satu IP baru ya maksudnya satu konsep baru yaitu open trip experience jadi kayak lo mau ngerasain kayak open trip tapi experience yang seru gitu yang mau hal-hal yang baru itu nah kita bikin kita kurasi gitu walaupun sekarang kita ada dua sih sebetulnya di Plantapi Trip ada yang experience atau enggak yang full service tapi dua-duanya tetap kita kurasi gitu. Nah itu bisa bolak-balik bahkan kayak kemarin kita ke Hong Kong kemana itu di luar dugaan orang-orang bang coba yuk ikut bikin trip tapi lu ke Hong Kong dan gue belum pernah ke sana jadi gue ke sana tuh sambil bawa tamu Baru juga malah tamu juga mau menyelam sambil minum air juga menyelam ya. sambil minum air itu tapi ya balik lagi kan gue kurasi dan gue kontak dan gue punya link-linknya maksudnya punya langsung ngumpulin semua gitu. Nah, untuk yang ke India sendiri kan udah lebih dari 8 kali. Ya. Ada yang recommended nggak sih ke sana tuh harus kemana gitu? Mungkin ya buat teman-teman kalau untuk tourism ya better sih kayak ngambil triangle-nya India itu kan ada New Delhi, ada Agra, ada Jaipur tuh. Tapi kalau mau nyoba hal baru lagi kayak mau ngeliat Swiss-nya Asia itu bisa ke Kashmir itu. Itu kan heaven on earth dia. Di bandara tuh udah paling pertama datang tuh welcome to Kashmir gitu, heaven on earth gitu. Atau enggak ke Ladakh. Kalau teman-teman tahu film Three Idiot itu filmnya India, nah itu syutingnya semua kan di Ladakh. Nah itu gue kesana juga tuh kemarin gitu di Ladakh tuh udah kaki gunung Himalayan udah udah India yang lain lah gitu sama kayak Kashmir tuh India yang lain Kashmir tuh bukan kita ngelihat kayak India yang apa namanya yang penuh riuh dan orang-orangnya tuh udah beda banget perawakannya gitu matanya biru pipinya merah gitu lah Kayak bule-bule gitu. gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kalau kita ngeliat sangkainnya bukan orang lokal ya? Iya orang Pakistan, orang Iran kali. Oh, lebih. Orang Pakistan yang hijab ini merah-merah, matanya biru gitu-gitu. Terus Nggak boleh. kalau makanan di Kashmir itu yang paling disuka apa? Hampir sama sih dia kayak India. Karena kemarin kan gue disajinnya ayam terus sih. Karena mungkin pas kemarin gue sakit, jadi gue ngalamin kulinernya dikit. Mungkin roti-rotian tuh Maggi, mie juga tuh Maggi, gitu-gitu sih. Udah pernah ke Thailand? Udah, pasti. Nah, ke Thailand itu langsung yang open trip itu Oh enggak. atau sendiri? Enggak berdua partner balik lagi nih Bowo ada akhirnya gitu itu yang awal langkah di awal tuh ya Pak negara itu dari Singapura kita sisirin jalur darat sampai ke Malaysia naik ke Thailand sampai ke Laos Semuanya jalur darat. jalur darat semuanya gitu dan numpang Ngepeng-ngepeng. ngeteng itu tapi ada juga sih dibayarin kadang tiket kereta oh tuh gila sih emang dulu Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Apa ada yang, bang, lu ngeteng mulu kayak tadi tuh? Apa tuh? ini enggak ini kan lokalnya
Oh, lokalnya Iya, yang kenapa? melaporkan. Mereka mereka pernah mengalami itu. Oh. Jadi gua pun kalau entar gua ngeliat di BSD depan sini ada backpacker lagi bawa-bawa carrier atau lagi kayak bingung, gua pasti berhenti, mau kemana? Gini, makan dulu yuk. Gitu, pasti udah alami ya gitu. Tuh udah ada apa namanya perasaan ya kayak, nih gua dulu nih. Tuh, gua tanya mau kemana bang? Gitu-gitu biasanya. Di Thailand berapa lama? Pokoknya total tuh kita 30 hari udah Malaos. Emang lama-lama ya kalau di luar itu? Ya kalau Oh, perjalanan soalnya perjalanannya juga jalur darat ya? satu itu, kedua yang tadi yang aku bilang kalau ini mau konsep perjalanan backpacking, belajar atau konsep refreshing. Kalau refreshing kan 3 hari 4 hari atau 7 hari ya. Dan itu udah full itinerary. Nah itu sejauh ini kita selalu full backpacking gitu. Kalau full refreshing open trip ya. Si Pelantapi trip namanya. Gitu. Itu juga IP baru dari Omah Jangan Diam Terus lahirnya. Gitu. Jadi dari Omah terbit. Jadi kenapa kita terbitin Pelantapi trip? Orang yang makan kita ceritain, bikin dong tripnya, gue ikut deh, gue ikut gitu-gitu. Jadi pas kita bikin ya bener ternyata mereka ikut gitu. Dari semua yang tadi backpackeran itu, dari mulai Singapura, terus jalan darat ujung-ujungnya ke Laos, ada nggak yang dibawa ke Pawon? Atau ada orang orang sana lagi nih datang? Yang dibawa ke Pawon tuh pengalaman ya sebetulnya. Sudut pandang, lebih kepada sudut pandang. Karena kan kita kan banyak ruang kayak kita ngelihat ini, ngelihat itu. Wah ini bisa nih ya saat di Oma, oh bisa nih ya gini gitu. Karena waktu perjalanan si Empat Negara ini itu 2017 yang dimana Oma kan mulai start awalnya kan di 2017 juga tuh ya. 2017, 2019 dan di 2019 itu baru mulai yang benar-benar kita bebenah. Jadi belum kepikiran, kita nyari kuliner yuk. Lihat ini ya yuk gitu. Jadi aku bilang itu pencapaian. Gue keliling juga 4 negara nih baru duit 1 juta. Nah itu pencapaian aja validasi gue gitu. Gitu. Yang paling enak di Laos makanan apa? Di Laos kemarin kita nyoba warteg-wartegan doang lagi. Kita nyoba-nyoba Warteg-wartegan itu sama nggak sih kayak di Indonesia? hampir sama. Kenapa? Karena kan tesnya masih tes Asia Tenggara. Hampir semuanya hampir sama. Di Vietnam pun sama gitu. Tapi di Vietnam lebih banyak kita nyobain tuh kemarin di miniannya gitu. Kayak kita kemarin nyoba pho, ada banh mi gitu-gitu. Itu kan walaupun itu juga berawal dari apa namanya Eropa ya, dari western ya sih, kayak si banh mi aja gitu kan. Itu roti-rotian itu kan berawal juga dari western, dari Eropa, dari Perancis. Terus di Laos lebih banyak kita makan di warteg-warteg kayak karena konsep backpacker nggak ada duit. Backpacker tuh nggak ada duit gitu. Kalau kita bilang backpacker nggak ada duit, iya cuman backpacker yang nggak ada duit ini biasanya punya banyak hal yang orang-orang lain nggak lihat gitu. Nilai-nilainya gitu. Duit ini bukan yang jadi utama, tapi ini duit ini menjadi nilai tukar untuk kita lanjut hidup lagi kan sebetulnya di backpacker, di konsep backpacker gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita bilang teman-teman di Eropa atau teman-teman di luar banyak yang pakai konsep backpacker, tapi mereka juga banyak duit, ada juga, dan mereka pakai asuransi juga, itu juga ada juga. Jadi backpacker tuh gaya hidup aja gitu. Jadi maksudnya gaya hidup perjalanannya, gaya perjalanannya itu. Bukan yang gue backpacker deh, yaudah gue nekat deh. Gue nggak ada duit, lu aja bisa nggak ada duit, gue juga bisa. Akhirnya nyampe suatu tempat mereka minta ngemis. Nah itu udah lain lagi. Kenapa lu nggak menghasilkan karya yang ada potensi di dalam diri lu gitu untuk apa namanya untuk survive gitu. Dari 4 negara itu yang paling berkesan yang mana? Terus ada kesulitan tersendiri nggak kayak waktu di India? Lancar semuanya. Oh. Lancar, mereka nampung, pintu rumah terbuka selebar-lebarnya. Di Thailand kita kagak tidur di hotel, kita tidur di taman sama biawak. Itu biawak apa komodo? Kita tidur nih sama Bowo, dia apaan tuh palanya nongol biawak. Itu terus kita tidur di taman, malam-malam jam 10 hujan deras, jadi kita nggak tidur tuh sampai pagi. Pakai tenda? Enggak, udah kan Tidur aja gitu. tidur lepas aja tuh, backpacker bebas udah tuh gitu. Dulu kan gitu ya 2017 tuh. Udah tidur, bangun pagi kita ke coffee shop. Biasanya kita ngopi dulu tuh. Jadi duitnya tuh dipakai buat ngopi sebetulnya. Ya udah tuh kita macam-macam lah tuh.
cuci muka, terus macam-macam lah, udah explore lagi gitu. Ada kendala bahasa lagi nggak? Yang paling sulit tuh di Oh daerah banyak, mana untuk hampir semua tempat kan awal-awal kendala bahasa kan, karena kayak kita Inggris sekarang kita juga udah bisa, dari merekanya juga nggak bisa? oh gitu gitu kan. Kita mau nyoba makan ayam, ini kasih nasi kering gitu gitu kan, itu kan macam-macam tuh. Itu akhirnya sampai ayam dia juga bingung, akhirnya gue ke dapurnya, nih this gitu gitu udah ya, tuh aneh banget lah. Ya berani banget sih itu. Iya tapi Tapi bener-bener aduh yang penting kita jalan aja. iya itu don't think just go. Tapi dari 4 negara itu yang paling enak untuk bahasanya gitu ya, paling nyambung Hmm. itu di negara yang mana? Ini Malaysia karena masih Melayu, Oh ya nggak ya. terus Thailand sih itu masih oke lah. Thailand. Thailand karena kita mainnya di Bangkok kemarin kan. Oh bahasa Itu Inggris. iya, sama di Hat Yai itu di desa gitulah. Itu sama di Songla tuh lebih desa lagi. Kita tidur di rumah guru waktu itu di Songla. Itu di rumah guru bahasa bahasa Inggris. Itu jadi kita sehari-hari ke sekolah jadi ngajar jadi guru, ngajarin anak-anak. Dibayar? Kan nggak dibayar karena kan kita dikasih penginapan gratis Jadi sama bayar pakai makan. istilahnya makan Iya. kalau nggak bayar kita nyuci. Iya, Betul. dan posisi gue disuruh ngajar, posisi gue nggak bisa, gue maksudnya gue bingung nih ngajar apaan kan, udah oke, guru-guru kepala sekolah pada ngerekam, gue suruh nyanyi Indonesia Raya, udah gue ajarin, bingung gue ngajarin apa, tapi jadi nyanyi gue, Bisa mereka ngikutin kayak Indonesia gitu, misal pada bak meja, kenalin nama gue apa siapa, dari daerah mana gitu udah, gitu. Terus untuk negara yang paling berkesan kecuali India, kecuali Laos, Thailand tuh liarnya gua tuh Thailand tuh. Jadi tidur di masjid. Jadi gua mau bawa nih sore. Malam kita dugem aja, masuk ke tempat dugem nih. Seru banget nih jalurnya. Areanya tuh ada satu area kalau Sandrut tuh isinya tuh dugem semua. Ayo kita lihat cewek-cewek lah gitu kan. Kita lihat nih. Ya juga ya. Yaudah yuk. Berarti sekarang kita nunggu dulu di masjid. Oke, sholat dulu kita mandi dan pas kita taruh masjid nih. Oke udah selesai, habis maghrib dandan, kita udah ganteng-ganteng tuh, udah rapi. Barang penting taruh tas kecil, paspor taruh tas kecil. Oke, pas kita mau buka, itu pintu masjid udah ketutup, rolling door. Wah, udah di rolling door tutup. Gue buka, kagak bisa. Gue udah kedor, nggak ada kali 15 menit, baru ada orang tuh masuk ke buka, bilang mau ngapain? Outside, go outside, kau Sandrut. Haram Rut, haram Rut, gue anjing haram Rut tuh. Udah gue bilang, udah mau ngomong gue tidur di situ, jadi kagak ngerasain vibes itu. Tapi hari selanjutnya baru ngerasain itu. Wah itu lu rusuh banget sih. Tas gue taruh di pisik, jadi tas gue pendem di pasir pantai. Itu juga gue masuk ke tempat dugem kan, pengen nyobain kan. Wah Thailand kan terkenal dengan dunia malam ya, terus juga nih kita nggak ada duit, ya udah ikut joget-joget aja udah gitu. Itu gila tuh, digangguin sama Ladyboy nggak? digangguin pasti digangguin, itu mah udah pasti gitu. Kirain pas di dunia malamnya itu tuh emang salah masuk ya John ke tempat Ladyboy gitu nggak? Iya betul. Jadi kita kan nyari tempat dugem yang aksesnya tuh gampang kan, terus nyari tas tuh. Ini dia nih tasnya, ini dia nih, oke. Ke pantai dulu, gue kubur dulu tas, gue taruh kubur, gue ambil yang penting-pentingnya, masuk, habis itu anjir isinya Ladyboy. Jadi kacau tuh isinya Ladyboy. Udah ditawarin menu juga gue izin ke kamar mandi, ada kali itu sekitar 5 menitan gue di kamar mandi, udah nggak mau. Habis itu gue di kamar mandi, udah gue keluar tuh ke arah pintu keluar langsung gitu. Takut nggak sih kok naruh tas penting tapi di akhir? Enggak kan, tas pentingnya gue taruh di tas kecil. Jadi tas-tas yang kayak isinya cuman perabotan. Oh itu yang ditinggal itu ya? Tinggal gue taruh pasir biar nggak ribet bawanya. Masa lu ke tempat dugem bawa keril katanya, nggak sekalian bawa nasi uduk. Lumayan juga tuh jauh dong itunya. Enggak cuman dikit doang, terus tutupin. Posisi kan malam, jadi orang juga nggak kelihatan gitu. Baik lagi nih ke Indonesia ya. Tempat yang paling suka dieksplor di Indonesia tuh apa? Di mana? Yang paling lama, yang banyak mungkin karena banyak
apa makanannya kan? Iya, Sulawesi sih. Sulawesi sama kemarin kemana lagi? Oh, Maluku. Mungkin Sulawesi sama Maluku yang kita benar-benar tuh sampai sampai kita tuh udah benar-benar yang kayak capek, resah kayak gue ngapain ya sepedaan ya. Terus berantem karena di Sulawesi ini kita bertujuh. Oh, udah bertujuh sekarang. Bertujuh di Sulawesi kita sepedaan 7 orang. Dan masing-masing tuh ada yang cukur rambut, ada yang masak, ada yang bikin kopi, ada yang journaling itu kan aku kan. Terus ada yang apa namanya? Ya macam-macam nih si background ini tuh macam-macam lah. Yang otomatis kan bisa pecah tuh kan di jalan kan. Ada yang mau ini, ada yang mau itu gitu. Tapi apa namanya? Kerennya di tim ini di 7 orang ini kita tuntas sampai akhir. 6 bulan apa 7 bulanan lah kita tuntas sampai pulang lagi dari berangkat sampai pulang kita bersama dan akhirnya kita bikin pameran itu di Oma Jalan terus. Nah itu kita ngulik banget tuh kayak kulinernya kita nyari gitu karena kan kemarin juga yang belajar di kuliner tuh ada Chef John dan dia tuh yang nyari banget ya aku di bidang arsitekturnya dan aku menjembatani gimana caranya packagingnya kita bikin nanti pamerannya rapi seru penuh experience gitu-gitu dan satu orang Sulawesi tahu keberadaan kita sepedahan waktu itu kan habis COVID 2021. Dan tuh lagi in-innya bersepeda ya gara-gara COVID tuh. Kalau tahu teman-teman ada yang namanya waktu itu kan PSBB kan yang lagi momen-momen PSBB itu kita lagi berlayar tuh ke Sulawesi naik bawa sepeda ya. bawa sepeda aduh wah tuh gila sih itu tuh gila itu gila banget itu tuh udah gila kita nggak pernah sepedaan seminggu pertama sakit semua karena kan kalau nggak pernah sepedaan sepeda jauh badan kayak dipukulin satu kampung semua tuh pegel-pegel apa pulang aja ya apa sepeda kita buang aja ya kita checking aja udah backpacking gitu-gitu tapi ya itu ya keyakinan dan penguatan dari teman-teman gede juga kita akhirnya bisa sampai Manado dari Makassar gitu. Makanya kan awalnya tuh taunya bersepeda sambil nyicip-nyicip kuliner sekitar gitu. Kirain emang awalnya tuh backgroundnya tuh emang doyan sepeda. Enggak, Ternyata. sepeda menjadi media buat kita, menjadi media perjalanan ya. Gitu kita belajar banyak lagi di Sulawesi dan apa namanya dan applause banget lah buat teman-teman Sulawesi yang udah memberikan ruang pengalaman dan pelajaran dan akhirnya kami tumbuh sampai ke hari ini dan teman-teman juga yang 7 orang ini juga sehat-sehat dan punya jalannya masing-masing lagi. Maksudnya itu menjadi salah satu hal tergila buat khususnya buat gue juga ya sepedahan 7 orang dan di Sulawesi lagi gitu. Itu abis berapa kosnya? Bertujuh ya? Jadi kocaknya pas kita udah buka omah tuh dia tuh masih sekedar huru-hara aja. Terus uang yang ada keuntungan kita beli sepeda. Kita beliin sepeda. Kayak dari hasil. Iya, iya. Jadi pas hari H macam-macam ada yang bawa duit 200.000, 400, gocap gitu-gitu 20.000. Tapi udah kita bawa badan itu tuh sepeda. Kita nggak butuh motor, nggak butuh bensin. Udah kita bawa sepeda. Tapi nyampe sana balik lagi. Kita selalu diberikan ruang bahkan kita dikasih panggung yang dimana itu bisa menghasilkan sesuatu kayak kita berjualan bikin kopi menyeduh itu kan ada transaksional kan yang di mana itu akhirnya hidup sampai kita masuk ke Manado nangis itu kita semua 7 orang maksudnya 7 orang udah gembel banget kita pulang udah kayak keluar dari goa banget kali hitam semua berantakan turun ke Depok wah itu disambut kita di Sulawesi itu kita pas pulang di jalanan tuh ditutup kita dihantar sama teman-teman komunitas di Bitung sama Manado itu gila banget gitu dihantar pelukan semua nangis karena perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh tapi tentang seberapa kita menemukan banyak hal dan manusianya dan itu menjadi salah satu koneksi baru antar sesama manusia dan menjadi pengalaman baru untuk kita bisa belajar ke depannya gitu sih kira-kira jadi kita nggak mikirin seberapa jauh sih itu kemarin sepedaan udah gitu. Apa yang paling inspirasi di Maluku pada saat di Maluku itu? Inspirasi oh jadi si awalnya kan di Omah kita udah pulang bikin pameran terus si Chef John ini bilang ya kita nyari sesuatu baru lagi yuk movement gitu kemana Maluku gitu. Kenapa buat
pribadinya si John, Maluku tuh mengira waktu itu kita masih mengira ada hal unik nih. Salah satunya pala. Dulu kan kita pala menjadi salah satu komoditi utama kita ya di Indonesia, bahkan disegani sama dunia. Ini mana pala bisa setara dengan emas pada hari ini. Waktu pada zamannya orang berbondong-bondong kan dari Eropa datang kemana? Ke Banda Neira, ke Tidore, ke Ternate. Nah, pala itu apa sih? Itu rempah-rempah yang kita pakai Yang kecil-kecil tuh ya. sehari-hari saat ini gitu. Pala sama cengkeh. Biji pala kan kecil-kecil itu. Iya, sama cengkeh. Nah, itu kan yang bukan Oh itu yang cengkeh malah yang kecil-kecil. Iya, pala ya Yang bulat. yang ada merahnya gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu landasan awal untuk kita berangkat. Nah, akhirnya oke deh, kita masukin apa nih? Sisi komunitasnya, arsitekturnya, kulinernya, terus sosialnya, budayanya, itu kita garap semua di Maluku selama 10 bulan. Dan lebaran kita di sana lagi kemarin. Gitu. Sampai lebaran di sana. Kenapa sih harus Maluku? Pertama tadi soal rempah, kedua Maluku ini otentik banget gitu. Terutama mungkin teman-teman tahu Maluku hanya Ambon mungkin ya. Oh di mana Maluku? Oh Ambon ya, Ambon maningnya. Padahal Ambon aja bisa luas lagi. Ambon itu bisa hampir setengah Jawa mungkin ya, atau Jawa, Jakarta, Bandung lah. Itu bisa diputerin tuh. Ambon mana nih? Ambon yang utara atau yang selatan itu? Lehitu kita nyebutnya kan. Lehitu Timur, ada Lehitu mana lagi itu kan. Nah itu baru kecil. Terus Maluku tuh masih ada Pulau Seram, terus masih ada Ternate itu udah masuk. Nah, sekarang kan udah masuk Maluku Utara ya. Terus ada Tidore, terus ada Bacan, terus ada Kepulauan K, terus ada Banda Neira. Nah itu kan Maluku luas banget, yang dimana wah happy banget sih kita ke sana tuh. Kita nggak ngelihat. Jadi kita pas pertama kali mau berangkat ke Maluku, yes benar banget yang kita pikir, oh banyak orang-orang Ambon nih. Ternyata pas nyampe sana beragam manusianya dan kehangatan cintanya melebihi dari apa yang kita kira. Gitu. Mereka tuh apa namanya? Kayak sagandong lah. Bersaudara gitu. Pokoknya itu Bersaudara. kita bersaudara. Sagandong itu bersaudara. Iya, kita udah yang kayak pegangan tangan, atau kamu udah makan di rumahku. Ya apapun masalahmu itu cuma menjadi masalahku. Itu gila banget. Maluku tuh ini Maluku ini kacau ini Maluku. Nah tadi kan itu bertujuh ya. Ini bertiga sekarang. Oh bertiga. Iya. Iya kita balik lagi yang ke bertujuh nih. Tadi sempat denger ada yang cukur rambut. Itu kan kalau yang masak oke lah, masak ya kan, jurnal ya kan, ya apa tuh bikin ceritanya gini. Nah kalau yang itu cukur rambut namanya GAM. itu namanya dia Gerakan Aceh Mencukur. Oh jadi dia buka anak kayak Aceh, terus dia buka barbershop di sepedanya gitu. Jadi barbershop berjalan gitu. Itu juga nambah kos juga ya buat. Iya, buat bareng-bareng kita jadinya gitu. Walaupun tetap kadang ada juga yang buat pribadi, buat jajan-jajan sendiri, atau ya buat bareng-bareng gitu-gitu. Tapi kebanyakan dibarengin sih. Tuh. Nah, itu kan ada yang kesininya kan ada yang bertujuh, ada yang bertiga. Ada nggak sih yang kayak berbeda pendapat? Kesini dulu deh. Apa udah ikut aja deh. Pokoknya pertama A B C D E F G apa gimana? Karena kan biasanya kalau misalkan ada teman gitu suka yang aduh berbeda nih, kesini dulu deh, udah kan gitu. Ada nggak sih? Ada banget, ada. Itu jadi kita bilang, ketika kita udah terjun di satu ketika kita udah terjun atau kita udah memilih, ini kan kita bersepeda memilih ya. Berarti kita juga harus konsistensi dan menerima. Jadi kayak kakak, aku pengen banget ke toko buku ini, ke ini. Oh yaudah, kita lihat petanya. Oh yaudah kesini dulu ya, ke kuliner. Oh yaudah oke, baru dari tempat kuliner ke tempat kakak. Jadi kita nyimbangin. Ego udah pasti ada gitu, tapi yang mengalahkan ego adalah kepribadian kita dan cara kita melihat momen ini nih untuk pembelajaran apa selanjutnya. Jadi ego tuh nggak kita pakai di awal gitu. Jadi mau kemana? Oh ayo udah ayo gitu, udah logo aja, menerima sih sebetulnya, lebih kepada menerima itu. Walaupun kesalahpahaman di perjalanan ada,
pasti ada. Itu yang bikin perjalanan lebih berwarna kan. Lagi bertujuh, ada yang berantem, ada yang tampol-tampolan, ada. Tapi habis itu pelukan. Kan pasti banyak momen ya. Banyak momen, momen sedih, momen gimana. Pulang ya Pak. Saat pulang, bahkan itu nanti kita mungkin udah, let's say kita udah berpisah punya jalan masing-masing, tapi kan kenangan itu kita pernah terjadi satu waktu, ya dimana kita bisa terpanggil lagi dengan memori, gitu. Udah banyak cerita. Ya, Minum, kita minum dulu. minum dulu bentar. Samping bingung nih, gue ada banyak buat lagi nih. Penontonnya pada minum kan nih? Minum. Oke. Oh, ini banyak banget nih. Ada rencana ke depannya nggak sih? Kan yang terakhir kemana? Terakhir. Oh, minggu lalu pulang dari 4 negara lagi kita. Tapi Dengan bawa negara yang sama atau? negara yang sama tapi rute yang berbeda, dan ini bawa orang yang nggak gue kenal. Oh ini tripnya ya? Ini tripnya gitu. Itu minggu lalu. Oh itu langsung tripnya itu langsung 4 negara. 4 negara. Berapa Tuh, orang? kemarin 2 orang, terus 8 orang, macam-macam sih. Oh jadi kayak Sering lebih ke aja. private ya? Enggak, Oh, open, kadang kita open. Kita open call gitu kan, Jay. Kayak apa namanya, guys, 3 bulan lagi gue mau jalan nih gini-gini, ada yang mau nyicil gak gitu. Boleh bang, nyicil dulu deh, naruh dulu 2 juta, 3 juta, ya misalnya gitu ya. Itu udah minggu lalu baru pulang banget. Itu yang terakhir. Terus kedepannya pasti ada banget. Harusnya bulan depan gue ke Riyadh, Oktober nanti. Oktober bulan depan ya. Bulan depan. Iya, ke Riyadh tuh, ke Arab Saudi. Itu bareng Philippine Airlines. Jadi diundang tuh. Ya. Tapi masih mikirin juga sih untuk gimana ya kan di sana. Terus jangka panjangnya untuk ini itu tuh yang tadi ngomongin konsep refreshing sebetulnya. Iya, sama apa namanya, konsep-konsep mengumpulkan pundi-pundi itu sebetulnya. Tapi kalau untuk ngomongin full backpacking gitu ya, sebetulnya rencana ini udah ada di 2 tahun yang lalu. Itu kita pengen nyoba untuk telusurin Jepang sepedaan tuh dari selatan ke utara, atau full Asia gitu setahun atau 2 tahun gitu. Jadi sekarang kita lagi ngumpulin rutenya. Kenapa? Yang tadi aku bilang dulu tuh kan hanya pencapaian. Sekarang bukan aku lihat pencapaian kayaknya udah sepedaan keliling Asia, bukan. Tapi selama di Asia aku ngapain? Gitu yang harus dipikirin. Jadi sekarang kita lagi ngumpulin rutenya. Tapi sambil ngumpulin rutenya, biasanya kita udah mulai etapa pertama aja sih, kayak yaudah yuk negara Jepang dulu yuk misalnya gitu. Berangkat itu Rencananya lewat darat dan kita membawa full Indonesia. Jadi kita nggak menghilangkan karakter dan identitas, justru kita bawa, kita kenalin dari FMB, dari majalah atau zine yang kita buat, jadi journaling, dari film, kadang-kadang kita bikin film juga, atau pameran gitu. Jadi kita bisa bikin satu pasar kecil nantinya gitu. rencananya tadi berapa orang? Belum tahu sih kita. Belum. Gitu, mungkin bisa jadi sendiri, bisa jadi berdua, atau bisa jadi nggak tahu di jalan nanti ketemu siapa. Tapi yang bertujuh atau bertiga itu masih suka jalan bareng? Udah pada punya masing-masing ini sih tempatnya, kayak ada yang cukur rambut dia bikin babar gitu-gitu. Itu tapi kalau untuk ketemu kita beberapa kali ketemu, kumpul gitu-gitu. Seru banget. Gitu. Kayaknya ada lagi nggak sih negara lain selain Jepang yang mau dieksplor? Ada sih negara-negara yang nggak orang tahu gitu. Misalnya negara-negara yang jalur sutra lah salah satunya. Gitu, kayak negara Tantan. Kemarin aku nyoba tes ke Kazakhstan. Gitu. Jadi kemarin aku ke Kazakhstan bawa 10 orang tuh. Jadi sambil ngecek rute sama jalur gitu. Oh begini ya, oh begini gitu. Kalau untuk ke Jepang sendiri, kenapa sih harus Jepang? Karena Jepang kan dari segi Apa ada lokasi yang emang pengen dituju gitu? banyak banget listnya, banyak banget. Dan salah satu tempat atau negara yang kita bisa mengamini ini ya, ya salah satunya kan negara yang wah otentik banget ya. Kedua dari segi apa namanya fasilitas, terus desain arsitekturnya mereka kan juga sangat dipikirkan kan. Terus terutama di bidang kebudayaan dan kreativitasnya itu. Gitu. Jadi kreativitasnya sih sebetulnya kayak tempat-tempat
ruang-ruang kolektif atau ruang-ruang kreatif kita datengin, kita bisa bersilaturahmi gitu. Ada pesan nggak sih buat anak-anak muda yang mau jalan Waduh, pikiran sendiri? Soalnya kan kadang kan banyak orang yang mau, banyak anak-anak ya, yang suka backpackeran tapi kayak masih ragu. ya, bukan pesan sih sebetulnya, ini apa yang dari gua dapat maksudnya apa yang dari gua rasain. Ketika kita terlalu banyak mikirin, maksudnya kita banyak kayak, "Oh nih di sini gini, oh entar gua nggak bisa makan di sini." Itu bakal nggak terjadi buat lu berangkat gitu. Jadi kesiapan itu dimulai ketika lu udah yakin lah gitu. Jadi bukan nekat kan terlalu nekat banget ya. Mungkin kita ngeliat teman-teman ngeliatnya, oh ini nekat banget gitu. Padahal enggak, nekat itu layer paling akhir buat aku. Jadi yang paling pertama adalah keyakinan, terus maksudnya kita yakin ada dalam diri kita bisa, terus pasti restu orang tua, doa gitu-gitu, kata keluarga, teman terdekat, pacar kalau ada gitu. Terus yang ketiga yaitu tadi nekat dan lu berani gitu. Jadi jangan nunggu kayak, wah gua kesana nggak bisa nih, nggak bisa hidup dengan uang segini gitu. Walaupun mungkin iya, makanya tadi itu di batas normal manusia aja ketika bisa emang berduit segini, bisa aja dan gimana caranya lihat nanti gitu kan. Tapi kan ada nggak semua orang mungkin ya. Tapi buat teman-teman yang mau nyoba apa namanya mau nyoba perjalanan-perjalanan backpacking atau bersepeda apa namanya don't think just go lah gitu. Jangan terlalu banyak mikir tapi langsung aja mulai gitu. Mulai dari mana itu yang lo yang tahu gitu. Kesiapan dan keyakinan itu lo yang tahu itu. Tapi yang penting don't think just go udah. Don't think Gitu. Kalau hati sudah merasa ingin melangkah ya turutin. langsung aja ya. Gitu. Ya ragu itu belakangan, maksudnya kayak ya udah jalan aja dulu. Kalau misal kita Iya, malah nggak jadi. lebih kepada ketakutan. Kecuali takut ya. Duh gue takut nih di sana nanti gimana ya. Oke, gue bisa nih caranya. Bukan ketakutan. Kalau ketakutan kita ke depan gang aja kalau ada orang-orang, wah lu jangan begitu tuh ada begal tuh. Kita udah ketakutan kan. Akhirnya kita nggak ke depan. Padahal di depan bisa jadi ada pasar malam tuh. Jualan telur gulung gitu makan gitu kan. Terus untuk kedepannya nih, rencana kedepannya untuk Omah jangan diam terus itu Hmm. apa? Rencana besar. Rencananya untuk Oma ya sederhana, kita masih menjadi ruang alternatif atau ruang kreatif buat teman-teman tumbuh yang dimana itu bisa menciptakan generasi baru yang datang dan hadir, dan Oma menjadi salah satu ladang yang dimana mereka tanam mereka bisa tuai juga, bisa mereka panen juga. Terus langkah besarnya juga mungkin Oma bisa menciptakan tadi ya lilin-lilin atau api-api kecil yang itu bisa sustain dan kita bisa beriringan, ekosistem ini tumbuh bersama gitu, bukan tumbuh sendiri. Dan mungkin secara garis besar di Omah Toknya ya kita juga lagi mencoba untuk bisa gini sih kita bikin satu penginapan hotel atau hostel yang dengan konsep kampung atau konsep desa atau konsep-konsep kreatif gitu yang enggak kaku penginapan itu. Gitu sih yang terbesar dan terpendek setahun 2 tahun ke depan gitu. Nah, kalau untuk Omah ini kan di Google Maps ada ya. Nah, Ada. kalau untuk alamatnya sendiri, Ya buat teman-teman Oma Janiam terus tuh alamatnya ada di apa Kampung Jalan Ratu Jaya, di Kampung Ratu Jaya Gang Masjid. Nah itu teman-teman bisa searching aja. Tapi kalau mau datang, kalau mau nyoba experience atau masakannya DM aja dulu di Instagramnya di Oma Janiam terus atau reservasi. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, yaudah aku datang aja mau tugas baca buku atau laptopan atau apapun itu tetap bisa datang juga. Itu jadi selamat menyasar. selamat menyasar. Iya, better sih pakai kendaraan umum ya. Tapi kita punya kita punya parkiran itu kapasitas bisa 10 mobil, 15 mobil, cuman lumayan jauh gitu, Oh, 200 meter parkirnya lah. lumayan jauh. Makanya banyak banget orang yang bawa mobil, mereka walking tour dulu. Itu kan salah satu konsep juga ya. Itu. Oke, sekian bincang-bincang kita sama Mas Siap. Yati. Omah jangan diam terus. Sampai ketemu lagi. Di Langkah Liar. Eyoi.